cara membuat akun Edmodo dengan menggunakan laman Google. Kita pilih Google kita, kemudian kita tuliskan di situ Edmodo. Nah, kita ambil Edmodo yang paling atas. Nah, jika sudah ada laman seperti ini, silahkan ambil sign up for a free account. Nah, atau kalau yang menggunakan laptop biasanya ada di bagian kanan atas itu berdampingan daftar dan masuk atau login dan sign up-nya di sini. Nah, kemudian kita pilih teacher account, student account, atau parent account. Jika kita membuat akun guru, maka kita pilih teacher account. Kemudian kita daftar, masukkan di sini alamat emailnya, di sini kata sandinya, kemudian kita konfirmasi kata sandinya apakah cocok atau tidak. Kemudian jika telah selesai, kita ambil selanjutnya. Nah, ini kita sudah masuk kepada laman akun Edmodo kita. Nah, di bagian di bawah ini ada beberapa feature. Yang pertama itu adalah bagian beranda atau home. Yang bagian kedua ini adalah kelas kita. Jadi ketika kita klik ini, kita akan masuk ke beberapa kelas kita. Di sini kita juga bisa membuat kelas baru. Cara membuat kelas baru, kita pilih buat, kemudian buat kelas. Nah, di sini kita tuliskan nama kelasnya. Kelas contoh. Nah, deskripsi your class ini bisa berisi tentang catatan-catatan kecil tentang kelasnya. Mungkin dengan sapaan, Assalamualaikum anak-anak kece Bu Anggun, selamat datang di kelas contoh. Nah, kita pilih jenjangnya, yaitu kita mau kelas berapa, misalkan kelas 4, kemudian kita pilih mata pelajarannya, karena kita di SD mengajarkan semua mata pelajaran, kita ambil yang paling atas semua. Nah, lanjut semua. Nah, diganti warna, ini bisa mengganti identitas warna pembeda dari masing-masing grup. Nah, ini bisa diganti-ganti, bisa disesuaikan dengan warna yang diinginkan. Kemudian kita klik buat. Nah, setelah ada, di sini selamat datang di kelas contoh. Apa berikutnya? Di sini kita bisa menambahkan siswa jika siswa sudah mempunyai akunnya. Tapi jika belum, kita bisa menambahkan siswa melalui di sini, di kode kelas ini. Ketika kita klik kode kelas, nah kode kelas inilah yang nanti akan diberikan kepada siswa agar siswa bisa masuk ke kelas digital kita, ke kelas Edmodo kita. Kita copy, klik bagian sini untuk di copy. Setelah di copy selesai, nah itu untuk menambahkan siswa. Misalkan ada satu siswa yang akan masuk ke kelas ini, ambil satu tempat lain. Nah, sebelum kita masukkan siswa, tentunya kita harus punya siswanya terlebih dahulu. Untuk siswa bisa mendaftarkan akun Edmodo-nya, kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita ambil sign up for a free account untuk siswa. Nah, kemudian di sini kita pilih student account. Nah, setelah itu di sini untuk siswa kita tidak perlu memasukkan email siswa atau yang lainnya, cukup dengan memasukkan kelas kode kita tadi di bagian sini. Kita kopikan, kemudian cukup nama pengguna. Misalkan nama penggunanya adalah anak nomor urut absen 1. Nah, kemudian nama pengguna sudah digunakan. Jika ada kata-kata ini, kita cari nama lain. Nah, misalkan, nah ini. Nah, ketika sudah bisa, surel ini artinya adalah email kita, tapi sifatnya opsional. Kemudian kata sandi ini yang diperlukan, kita berikan kata sandi. Nah, kemudian kita konfirmasi. Nah, setelah jadi, kita buat akun. Ini adalah akun dari siswa.
Nah, di bawah ini nanti akan ada tertulis simpan sandi jika menggunakan handphone maupun menggunakan laptop. Jadi jika Bapak Ibu takut lupa akan sandinya, silahkan disimpan saja. Tapi jika tidak, silahkan diambil, jangan pernah. Nah, kemudian di sini diberikan nama. Misalkan namanya Siti, nama belakangnya Fatimah. Tanggal lahirnya bulan Mei, tanggal 5 2011 misalkan. 2011. Nah, selesai. Nah, ini masukkan nomor ponsel orang tua atau alamat emailnya. Ini bisa bersifat opsional, jadi bisa diisi, bisa tidak. Kita lewati saja. Nah, di sini telah tertulis welcome to your account has been created. Berarti si siswa tadi sudah menjadi anggota di account Edmodo-nya. Baik, nah di sini. Nah, di sini sudah ada langsung kelas yang ia masuki tadi. Kita bikin tadi kelas contoh ini. Jadi si siswa sudah masuk ke kelas contoh seperti itu. Nah, kita kembali ke akun kita tadi. Nah, ini kita kembali ke akun kita. Nah, di sini kita ambil lagi kelas. Nah, tadi adalah kelas contoh. Nah, sekarang kita klik kelasnya. Nah, di sini ternyata sudah ada satu siswa, yaitu dengan nama Siti Fatimah. Berarti sudah terdaftar ke grup kita. Nah, sekarang bagaimana cara kita memposting sebuah akun YouTube, sebuah link YouTube ke dalamnya? Ambil bagian kelas, kemudian di bagian kelas ini kita ambil yang ada tulisannya mulai diskusi berbagi materi, seperti kita membuat status di Facebook. Nah, di sini kita kopikan link akun YouTube yang akan kita kirimkan atau video akan kita kirimkan. Di sini kita akan memasukkan akun YouTube. Cuman anak tidak mengakses YouTube-nya karena videonya langsung bisa dibuka di sini. Jika telah selesai, kita langsung ambil pause. Nah, di sini. Ini ketika kita klik bagian tengahnya untuk play, nah, siswa langsung memplay video yang ada. Padahal ini video yang kita ambil di YouTube seperti itu. Nah, ini contoh memberikan tugas berupa link video. Ini bisa diganti dengan link quizzes kah itu, link Kahoot kah itu. Jadi ketika diklik, anak langsung pindah ke aplikasi yang lain, aplikasi quizzesnya, Kahootnya atau YouTube-nya, tanpa harus beralih dari Edmodo-nya. Seperti itu. Nah, ini untuk cara pengirimannya. Selanjutnya untuk cara membuat soal untuk untuk ulangan. Kita bisa ambil tambah, kemudian buat kuis. Nah, kemudian di sini ada terbagi dari beberapa bagian. Nah, kita coba seperti ini. Nah, di sini ada terbagi penjelasan kuis dan juga ada pertanyaan kuis. Penjelasan kuis ini berupa instruksi yang akan kita berikan kepada siswa. Misalkan judul kuisnya adalah ulangan harian tema 1 subtema 2. Nah, jika telah selesai, kita tuliskan instruksi yang akan diberikan anak. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat. Nah, kemudian setelah selesai, kita ambil yang di nomor 2, pertanyaan kuis. Nah, di pertanyaan kuis ini terdiri dari beberapa jenis, bisa pilihan ganda, bisa jawaban singkat, bisa benar salah, bisa isi bagiannya rumpang, menjodohkan, dan beberapa jawaban. Untuk pertama, kita ambil pilihan ganda. Di teks pertanyaan kita tuliskan pertanyaan yang akan kita berikan. Siapa nama teman Dayu yang memakai jilbab? Nah, di
Siapa nama teman Dayu yang memakai jilbab? Kita bisa, jika soalnya ada berupa foto atau video, kita bisa ambil lampirkan file. Nah, kita juga bisa memberikan tambahkan tautan dan lain sebagainya. Nah, kemudian di tanggapan ini berarti pilihan jawabannya mungkin di sini Dayu, kemudian Lani, kemudian Siti. Nah, kita bisa pilih, jika pertanyaannya berupa pilihan ganda, kita bisa menentukan kuncinya terlebih dahulu. Kita bisa ambil, ternyata jawaban yang benarnya adalah Siti, kita klik jawaban yang benarnya. Nah, maka nanti jika siswa telah menjawab pertanyaan, maka otomatis jawabannya akan langsung diperiksa oleh sistem. Jadi kita tidak perlu menilai lagi. Nah, poin penilaian, jika misalkan soal kita ada 10, berarti satu soal bernilai 10, seperti itu. Nah, misalkan ini kita ambil 2 soal, berarti nilainya poinnya 50. Nah, jika telah selesai, kita bisa tambahkan pertanyaan baru. Di pertanyaan baru, nah ini kita bisa pilih lagi nih, mau pilihan ganda atau yang lainnya. Kita pilih lagi misalkan jawaban singkat. Teks pertanyaannya, siapa nama teman Beni yang berkacamata? Siapa nama teman Beni yang berkacamata? Nah, ini kita beri penilaian 50. Karena kita hanya mempunyai 2 soal. Jadi nanti total jawabannya adalah 100. Total nilainya ada 100. Aduh, salah. 50. Nah, kemudian untuk jawaban singkat itu kita harus memeriksanya. Jadi kita berikan ketepatan dari jawaban itu sendiri. Jika telah selesai, kita ambil tugaskan. Nah, di pemberian tugaskan ini kita bisa tugaskan, misalkan ini menugaskan kepada kelas berapa. Ini kelas kita, kelas contoh, jatuh temponya pada tanggal berapa. Misalkan tugas ini harus dikumpulkan pada tanggal pada esok harinya, tanggal 11. Di pukul berapa? Dia kumpulkan pada pukul siang, paling lamanya nih jam 12 siang. Oke. Nah, kemudian ini bisa kita kunci jika waktunya telah habis. Nah, kita ambil look after do that. Jadi kalau misalkan waktunya sudah habis, kita bisa kunci. Tapi kalau tidak dikunci pun tidak apa-apa, karena nanti akan ada pemberitahuannya siapa yang terlambat memberikan tugas. Nah, ini ada batas waktu. Batas waktu ini diberikan untuk anak yang mengerjakan soal. Jadi setelah waktu yang digunakan untuk menjawab soal itu adalah 60 menit. Nah, di pengaturannya kita bisa ambil random question, berarti masing-masing anak akan mempunyai soal dengan urutan yang berbeda. Nah, kemudian tambahkan kuis ke buku nilai ini agar bisa langsung diekspor ke laptop kita, ke Excel-nya. Kemudian tampilkan hasil setelah siswa selesai mengerjakan. Di bagian bawah itu akan ada dijadwalkan untuk nanti. Dijadwalkan untuk nanti ini artinya tugas ini kita bikin sekarang, tapi tugasnya akan muncul di akun anak itu pada hari yang ditentukan. Misalkan tugas ini adalah tugas untuk hari Kamis, tapi kita mau bikinnya sekarang, bisa, tapi nanti kita ambil dijadwalkan untuk nanti. Jadi dijadwalkannya untuk hari Kamis. Karena tugasnya hari ini langsung, maka kita ambil tugaskan. Nah, ini berarti tugas kita telah berhasil untuk ditugaskan. Tugas kita akan langsung keluar di beranda Edmodo kita, ulangan harian tema 1 subtema 2. Di sini tertulis siapa yang telah mengumpulkan. Ini masih 0 yang mengumpulkan, seperti itu. Kita coba untuk mengisinya dan melihat jawabannya di akun anak. Kita coba isi melalui akun anak. Nah, ini kita berada di akun anak. Ini adalah akun dari anak kita, tampilannya seperti ini. Kemudian nanti akan ada ini kiriman kita tadi, ulangan harian tema 1 subtema 2. Kemudian anak akan ambil kerjakan kuis. Nah, kemudian anak akan ambil kerjakan kuis. Di sini anak bisa mengerjakannya langsung dengan waktu yang telah ada di atas. Jadi kita beri waktu tadi 60 menit. Jadi dalam waktu 60 menit siswa harus selesai mengerjakan tugasnya. Misalkan ini, siapa nama teman Dayu yang memakai jilbab? Yaitu Siti, benar. Kita
kirim berikutnya. Berikutnya siapa nama teman Beni yang berkacamata? Kita tinggal klikkan di sini. Namanya adalah Udin, seperti itu. Kemudian kita kirim kuis. Nah, jika telah selesai, kita cukup ambil kirim kuis. Semua pertanyaan dijawab, kita kirim. Nah, ini berarti ulangannya telah sampai ke akun gurunya. Sekarang kita masuk ke akun guru. Nah, ini kita berada di akun guru. Nah, tadi kan di sini masih 0 yang telah mengumpulkan. Karena siswa sudah memberikan jawabannya, di sini sudah tertulis 1 telah mengumpulkan. Untuk menilainya, kita cukup ambil klik yang 1 telah mengumpulkan. Nah, di sini akan terlihat ada ringkasan dan siswa. Kita nilai dengan melihat view submission. Nah, di view submission ini, nah di sini terlihat Siti Fatimah itu total poinnya 50/100. Jadi ini untuk jawaban pertama, karena tadi pilihan ganda, maka nilainya langsung masuk, nilainya 50. Yang 50 lagi yaitu untuk nilai isian yang belum kita nilai tadi. Berarti yang jawaban pertamanya itu nilainya sudah benar. Kemudian kita lihat di jawaban berikutnya. View submission, nah di sini. Nah, ini langsung ditandai bahwa jawabannya adalah benar. Nah, kemudian kita ambil soal berikutnya. Di soal kedua ini belum dinilai karena nilainya kita yang periksa. Jika jawabannya benar, kita klik benar. Jika jawabannya salah, kita klik salah. Jika jawabannya kurang tepat, maka kita ambil kredit sebagian. Di sini kita bisa menuliskan nilai yang dihasilkan oleh siswa tadi. Nilai tertingginya kan tadi 50, tapi karena anak kurang tepat memberikan jawaban, bisa kita kasih nilai di sini 40, 30 dan sebagainya. Di tanggapan ini mungkin kita bisa memberikan tanggapan jawaban yang tepatnya, misalkan jawaban yang tepatnya bla bla bla. Nah, ini bisa kita berikan di sini di tanggapan. Nah, ini karena jawabannya benar, kita ambil benar. Kemudian jika telah selesai, kita ambil tutup. Nah, setelah kita ambil tutup, di sini terlihat akurasi skornya 100 karena nilai anak kita mendapatkan nilai 100. Seperti itu. Nah, kemudian jika telah selesai, ini bagian untuk fitur kelas tadi. Kemudian kita ambil bagian temukan. Temukan ini untuk menemukan soal-soal atau permainan-permainan yang menarik tapi mengandung pembelajaran. Kemudian di library ini berarti simpanan dari soal-soal atau apa saja yang kita kirimkan, baik itu berupa tugas maupun kuis. Kemudian ini pesan. Kemudian ini pemberitahuan notifikasi yang kita terima dari si anak tadi. Nah, misalkan seperti ini, Siti Fatimah mengumpulkan kuis. Nah, ini adalah notifikasi dari anak tadi. Nah, demikian untuk pembuatan akun Edmodo, guru dan juga siswa.